Sam telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga taman, pekerjaan yang sangat ia cintai. Setiap hari, ia menempuh rute yang sama, mengawasi satwa liar dan memastikan sumber air mereka cukup. Meskipun pemandangan jarang berubah, Sam selalu terpesona oleh keindahan yang ia temukan. Namun, pada hari ini, ketika mendekati sebuah sarang tertentu, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Sam telah melewati sarang ini hampir setiap hari selama beberapa tahun. Ia masih ingat jelas hari ketika sarang itu muncul dan dengan saksama mengamati pertumbuhannya. Biasanya, kicauan burung yang ceria menyambutnya dari kejauhan, tetapi hari ini keheningan menyelimuti udara. Ia masih bisa mendengar daun-daun bergesekan dan burung-burung lain berkicau di tempat jauh di taman. Tetapi di sekitar pohon ini, keheningan mutlak, hal yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun keberadaan sarang itu. Selain itu, tak satu pun burung terlihat. Biasanya Sam melihat beberapa burung beterbangan di sekitar sarang, dan pada hari-hari yang lebih sepi, ia bahkan mengamati mereka mengumpulkan ranting untuk memperbesar rumah mereka. Sam mendekati pohon itu dengan hati-hati, berusaha agar tidak mengejutkan burung-burung yang mungkin bersembunyi. Meskipun semuanya tampak normal kecuali keheningan itu, ia tidak yakin burung-burung itu benar-benar tidak ada dan tidak ingin mengganggu jika mereka memang ada. Ia memilih untuk menahan diri dan berpikir bahwa mungkin ada penjelasan sederhana atas keheningan ini dan tidak pantas baginya untuk bertindak tanpa alasan yang jelas. Ia memutuskan untuk kembali keesokan harinya. Jika sarang itu tetap kosong, ia akan mengambil tindakan. Sepanjang hari, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah terus menghantui Sam. Ia berharap saat kembali ke taman keesokan harinya, simfoni kicauan burung akan memulihkan keadaan seperti semula. Namun, ia tidak menyadari bahwa situasi ini nantinya akan melibatkan polisi. Tetapi itu adalah bagian cerita yang akan datang. Keesokan paginya, Sam tidak sabar untuk kembali ke sarang itu. Ia tiba lebih awal di taman dan langsung menuju pohon tersebut. Begitu melihatnya, rasa takut menyelimuti dirinya. Tetapi ia memperingatkan dirinya sendiri, aku tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saat Sam mendekati pohon, ia melihat tanda-tanda aneh di tanah yang tidak dikenalnya dan jelas bukan dibuat oleh satwa lokal. Oh tidak, gumamnya memikirkan kemungkinan ada penyusup berbahaya di area tersebut. Kekhawatirannya meningkat, tetapi setelah memeriksa sekitar pohon, ia tidak menemukan tanda-tanda serangan. Tidak ada bulu atau burung yang terluka, yang menunjukkan bahwa burung-burung itu kemungkinan tidak diserang. Butuh pengamatan lebih dekat, tetapi terhalang oleh ketinggian pohon, Sam menyadari ia tidak bisa melihat ke dalam sarang dari tanah. Ia bergegas kembali ke pos penjaga untuk mengambil peralatan yang diperlukan. Tidak seperti rutinitas biasanya berjalan kaki, kali ini ia membawa truk ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, ia dengan cepat memasang tangga di pohon itu. Saat menaiki tangga yang goyah, ia merasa cemas untuk mengintip ke dalam sarang. Biasanya, suara dan gerakan akan membuat burung-burung terkejut dan meninggalkan sarang mereka. Namun kali ini, ketidakhadiran burung hanya semakin memperkuat kecurigaan Sam bahwa ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, keyakinannya semakin besar bahwa ia akan menemukan sarang itu kosong. Tetapi ia tidak bisa memastikan tanpa memeriksa bagian dalamnya. Untuk melakukannya, ia harus memotong sarang itu. Itulah sebabnya ia membawa berbagai alat. Ketika Sam mencapai ketinggian yang cukup di tangga untuk mengintip ke dalam sarang, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya tertegun. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" Serunya hampir kehilangan keseimbangan di tangga karena keterkejutannya.
Permisi sebentar, sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Biasanya sarang ini sangat rapat dan menyembunyikan penghuninya dengan baik. Tetapi sekarang ada celah besar yang Sam yakin tidak dibuat oleh burung-burung itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang membuatnya? Celah itu memungkinkan Sam untuk akhirnya melihat ke dalam sarang dan ia pun memastikan kekhawatirannya bahwa sarang itu kosong dari burung. Namun, sarang itu jauh dari kata kosong. Sebaliknya, ia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pada tempatnya di dalamnya dan dengan cepat turun dari tangga untuk mengambil ponselnya dan menghubungi pihak berwenang. Dengan hati yang berdebar karena keterkejutan, Sam turun dari tangga dengan cepat. Bingung dan cemas, ia menelepon polisi. Suaranya terdengar tegang saat ia menceritakan temuannya. Ia menjelaskan kekosongan sarang yang tak terduga dan benda aneh yang ia temukan di dalamnya, berharap mendapatkan reaksi cepat. Dengan gelisah, ia menunggu tanggapan mereka, berharap mereka memahami keseriusan situasi ini. Namun, polisi tidak sependapat dengan rasa urgensi yang dirasakan Sam. Tanggapan mereka di telepon terdengar santai, menyarankan bahwa gangguan itu mungkin hanya ulah hewan atau anomali kecil. Mereka meyakinkan Sam bahwa ini bukan masalah yang membutuhkan perhatian polisi dan menyarankan agar ia tetap memantau situasi tetapi tidak bereaksi berlebihan. Sendirian di taman yang sunyi, rasa frustrasi menguasai Sam. Ketidakpedulian polisi sungguh mengecewakan. Ia yakin apa yang ia temukan bukanlah hal yang normal. Tetapi kekhawatirannya dianggap enteng. Misteri di balik sarang itu memenuhi pikirannya. Haruskah ia mengabaikannya seperti saran polisi atau mengikuti instingnya yang mengatakan ada sesuatu yang salah? Sam akhirnya memutuskan jika pihak berwenang tidak bertindak, ia akan bertindak sendiri. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang sarang dan isinya yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Rasa frustrasinya berubah menjadi tekad. Ia memutuskan untuk memulai penyelidikannya sendiri, mengumpulkan bukti, dan mencatat segalanya secara rinci. Kini ia bukan hanya seorang penjaga taman, ia adalah seseorang dengan misi yang jelas. Kembali ke lokasi, Sam memulai penyelidikan pribadinya. Ia memeriksa area di sekitar pohon, mencari petunjuk yang mungkin menjelaskan keadaan aneh sarang tersebut. Jejak kaki, benda yang ditinggalkan, atau apapun yang tampak mencurigakan. Pendekatannya teliti dan objektif. Ia mendokumentasikan temuannya, mencatat dan mengambil foto, memulai upaya untuk mengungkap misteri sarang yang sunyi dan isinya yang misterius. Sam memeriksa tanah di dekat sarang dengan sangat hati-hati. Ia mengamati sekitarnya untuk menemukan indikasi gangguan yang bisa menjelaskan misteri sarang, ranting yang patah, tanah yang terganggu, tanda-tanda aneh, apa saja yang terlihat tidak normal. Ia mencatat setiap detail, sekecil apapun, karena setiap bukti bisa menjadi kunci dalam memecahkan teka-teki tentang apa yang sebenarnya terjadi di sarang yang dulunya penuh kehidupan ini. Sam menghubungi sesama penjaga taman untuk mencari wawasan, berharap mereka mungkin telah melihat sesuatu yang terlewat olehnya. Apakah kalian memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sekitar sarang besar baru-baru ini? Tanyanya. Jawaban yang diterima beragam, tetapi tidak ada yang melaporkan sesuatu yang signifikan. Meski begitu, tekad Sam tetap kokoh. Ia tahu bahwa terkadang detail kecil yang mudah terlewat bisa menjadi kunci untuk memecahkan misteri. Langkah berikutnya, Sam berbicara dengan pengunjung taman. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar sarang besar saat berjalan-jalan? Tanyanya dengan sopan. Sebagian besar pengunjung tidak memiliki apapun untuk dilaporkan, tetapi beberapa menyebutkan bayangan atau suara aneh di dekat sarang.
Meskipun laporan ini samar, Sam dengan tekun mencatat setiap informasi. Kembali ke kantornya, Sam menyusun catatan dan foto-fotonya, mencari pola. Data yang terkumpul sedikit dan membingungkan. Pengunjung menyebutkan suara aneh, tetapi rekan-rekannya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Keheningan di sekitar sarang membuat Sam terus memeriksa informasi, berusaha merangkai potongan-potongan yang tampak tidak berhubungan menjadi sebuah narasi yang masuk akal. Apa sebenarnya yang terjadi di sarang itu? Sam kemudian kembali memusatkan perhatiannya pada pohon dan area di sekitarnya. Di sana, ia melihat pola pada tanda-tanda di dekat pangkal pohon, tersembunyi di bawah semak belukar. Ini bukanlah goresan acak atau tanda-tanda kerusakan alami. Tanda-tanda ini terlihat rapi dan disengaja. Apa artinya ini? Penemuan ini semakin memperdalam misteri sarang yang sunyi. Saat mempelajari tanda-tanda aneh di dekat pohon itu, Sam menyadari ini bukan ulah hewan. Tanda-tanda ini mengindikasikan keterlibatan manusia. Pola dan penempatan tanda-tanda tersebut menunjukkan tindakan yang disengaja. Penemuan ini menjadi titik balik signifikan dalam penyelidikan Sam. Sarang yang sunyi kini menjadi tempat dengan bukti aktivitas manusia. Saat Sam menyelidiki lebih jauh, bukti yang lebih kuat mulai muncul. Di antara dedaunan, ia menemukan jejak kaki yang terlalu besar dan jelas untuk menjadi milik satwa liar taman. Tak jauh dari situ, ia juga melihat bekas alat yang halus, tetapi pasti pada kulit pohon. Bekas-bekas ini bukan kebetulan. Ini adalah tindakan yang disengaja dan terencana. Denyut nadi Sam meningkat saat ia mencatat setiap jejak kaki dan tanda, digerakkan oleh rasa urgensi yang semakin besar. Mengingat laporan pengunjung tentang bayangan dan suara, Sam mulai menghubungkan titik-titik. Ia teringat pernah melihat cahaya di taman setelah jam operasional, sebuah detail yang awalnya ia abaikan. Waktu kejadian yang aneh ini, ditambah dengan keberadaan alat, tampak sangat terkait dengan aktivitas aneh di sekitar sarang. Yakin bahwa ia sedang mengungkap sesuatu yang penting, Sam memutuskan untuk meningkatkan upayanya dalam memantau situasi guna mengumpulkan bukti kuat tentang keterlibatan individu-individu ini dalam gangguan di taman. Namun, penyelidikan ini menjadi semakin menyeramkan ketika Sam menemukan sebuah catatan yang tertempel di pintu kantornya. Berhenti mencari hal yang tidak seharusnya. Pesan ini tegas dan mengancam, menunjukkan bahwa seseorang menyadari penyelidikannya dan tidak menyukainya. Catatan ancaman ini membuat Sam merinding, tetapi sekaligus mengonfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar. Bukannya terhalang, tanda bahaya ini justru memperkuat tekad Sam. Dengan taruhan yang kini semakin tinggi dan ancaman yang jelas, Sam semakin berkomitmen untuk mengungkap misteri ini, menyadari keseriusan misinya yang terus berkembang. Diperkuat oleh urgensi misinya, Sam tahu bahwa mundur hanya akan memungkinkan aktivitas mencurigakan di taman terus berlangsung tanpa pengawasan. Mengikuti firasatnya, ia memutuskan untuk menyelidiki jalan setapak yang ditumbuhi semak-semak lebat yang sebelumnya ia abaikan. Jalur ini tersembunyi di bagian taman yang jarang dikunjungi dan tertutup oleh vegetasi lebat mengarah ke area terpencil yang tidak terlihat dari jalur utama, tempat yang ideal bagi siapapun yang ingin menghindari perhatian. Apa yang Sam temukan di sana sangat mengkhawatirkan. Berserakan di sekitar area terpencil, itu terdapat berbagai alat dan kandang kosong dengan berbagai ukuran, benda-benda yang jelas tidak pada tempatnya di kawasan konservasi alam. Penemuan ini menunjukkan adanya aktivitas ilegal, kemungkinan terkait dengan penjebakan satwa liar atau bahkan sesuatu yang lebih jahat.
Sam memotret semua temuan tersebut, menyadari keseriusan bukti yang ia kumpulkan. Dengan rasa mendesak, ia menggunakan bukti dari sarang sebagai pengungkit untuk melibatkan polisi lebih dalam penyelidikan ini, mengarahkan mereka pada inti permasalahan. Dengan bukti yang telah terkumpul, polisi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Sam. Ini adalah terobosan besar baginya. Upaya dan komitmennya yang tak kenal lelah akhirnya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Bersama-sama, mereka merancang rencana rinci untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Sam merasa baik divalidasi maupun penuh harapan. Kehadiran pihak berwenang di sisinya berarti mereka kini dapat mengeksplorasi kompleksitas taman dan misteri sarangnya dengan lebih menyeluruh. Dalam pertemuan strategis dengan polisi, Sam mempresentasikan semua buktinya, termasuk foto-foto alat dan kandang, pola kunjungan mencurigakan yang didokumentasikan, serta catatan aktivitas aneh di sekitar sarang. Para petugas yang awalnya skeptis menjadi semakin khawatir ketika skala potensial operasi ilegal di taman mulai terungkap. Termotivasi oleh temuan Sam, mereka mulai mengoordinasikan operasi untuk mengungkap sepenuhnya aktivitas ilegal yang berlangsung di dalam taman. Selama operasi rahasia tersebut, Sam dan pihak berwenang mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Tersembunyi di dalam sarang yang tersembunyi terdapat sejumlah telur hewan eksotis. Telur-telur ini yang asing bagi ekosistem taman ditempatkan secara ilegal dan berbahaya bagi satwa liar asli. Temuan ini menjadi petunjuk penting yang menghubungkan kejadian-kejadian aneh di taman dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terkait penyelundupan satwa liar. Telur-telur tersebut dilacak hingga jaringan luas yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar. Para pelaku telah memanfaatkan taman sebagai basis rahasia untuk operasi mereka, membahayakan spesies yang terancam punah. Jaringan ini ternyata jauh lebih canggih dan terorganisasi daripada yang diperkirakan sebelumnya, tersembunyi dengan cerdik di balik daya tarik pemandangan taman. Sam memainkan peran penting dalam operasi penyergapan. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang taman, ia membantu polisi untuk menempatkan diri mereka secara strategis guna menangkap para penyelundup tanpa memberitahu mereka. Pengetahuannya tentang lanskap taman dan perilaku tersangka sangat penting. Biasanya, seorang penjaga taman, Sam mendapati dirinya terlibat dalam misi penyamaran. Operasi ini berhasil, para penyelundup tertangkap basah dengan telur yang dicuri dan segera ditangkap. Informasi yang diberikan Sam bersama dengan eksekusi taktis polisi menghasilkan penangkapan yang cepat dan sukses. Operasi ini menjadi kemenangan besar bagi Sam dan pihak berwenang, menandakan pembongkaran jaringan penyelundupan dan awal pemulihan untuk satwa liar yang terancam. Dengan penangkapan para penyelundup, skala penuh dari operasi ilegal mereka terungkap. Penyidikan mengungkapkan jaringan besar yang terlibat dalam perdagangan ilegal hewan langka dan telur mereka. Dengan sarang tersembunyi di taman hanya sebagai salah satu bagian dari operasi mereka yang luas. Komitmen Sam dipadukan dengan upaya polisi yang terkoordinasi, menyebabkan pembongkaran jaringan penyelundupan satwa liar yang besar. Para kriminal menghadapi keadilan di pengadilan, di mana luasnya aktivitas ilegal mereka terungkap, menunjukkan betapa seriusnya perdagangan satwa liar. Para pelaku dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan mereka, menandai kemenangan penting untuk konservasi satwa liar dan memperkuat pentingnya kewaspadaan serta langkah-langkah perlindungan yang berkelanjutan. Apakah cerita ini memikat Anda? Apakah Anda akan mengambil risiko yang sama seperti Sam jika berada dalam situasinya? Tahukah Anda bahwa antara 200 hingga 2.000 spesies hewan punah setiap tahun?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, tekan tombol subscribe jika Anda menikmati video ini, dan jangan lupa untuk memberi like. Terkadang, keberanian dan tekad memang membuahkan hasil. Terima kasih telah menonton. Bergabunglah dengan kami di lain waktu. Semoga hari Anda menyenangkan.